Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang sampai pada pertemuan kedua atau pertemuan keempat dari mata kuliah penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, pada pertemuan keempat ini saya memutar sedikit materi yang di pertemuan 6 dan 7 saya kedepankan karena ini yang menurut saya lebih penting saya jelaskan dulu sebelum masuk pada kriteria lokasi dan teori lokasi. Nah, untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 ini kita akan membahas tentang struktur sistem uh, manajemen data spasial. Ada dua, yaitu tentang manajemen data spasial nasional dan kebutuhan data apa di dalam penataan ruang dan penerapannya. Nah, pertama kita akan lihat apa itu struktur manajemen data spasial. Jadi ini struktur manajemen basis data spasial. Kalau kita melihat definisi bahwa manajemen data spasial adalah sebuah kebutuhan data dan informasi pada masyarakat modern untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi pada masyarakat modern atau apalagi pada era industri 4.0 sekarang, bahwa manajemen data itu suatu hal yang sangat penting, suatu hal yang sangat dibutuhkan dan suatu hal yang urgen untuk setiap perencanaan, termasuk untuk perencanaan spasial, perencanaan keuangan, karena semua berbasis pada data dan data ini sejogjanya dibuat dalam bentuk data spasial. Faktor kedua, manajemen data spasial ini sangat penting karena di Indonesia meskipun sampai saat ini kita mendapati adanya informasi spasial yang masih sangat amburadul. Kenapa saya katakan amburadul? Karena kalau kita lihat di satu kabupaten saja, misalnya Kabupaten A, data spasial pada berbagai OPD, misalnya mungkin di kelautan, di Dinas Kelautan Perikanan, kemudian di Dinas Kehutanan atau di Dinas Lingkungan Hidup, terkait satu ekosistem saja, misalnya ekosistem mangrove, itu kadang memiliki data spasial yang cenderung berbeda, baik dalam hal luasan, baik dalam hal bentuk atau bagai luasan atau kualitas dan kuantitasnya. Ini banyak kita menemukan hal-hal seperti itu. Kenapa terjadi? Karena pada proses penyusunan data menggunakan metode yang berbeda, kemungkinan menggunakan metode yang berbeda, atau kemungkinan waktu pengambilan sampel yang berbeda pula. Nah, dengan pendekatan yang berbeda, otomatis akan dihasilkan data yang sangat berbeda. Di samping pula itu dengan format yang berbeda dan tujuan proyek yang berbeda pula. Sehingga dengan itu maka memang sangat dibutuhkan sebuah keterpaduan data spasial untuk bidang dua ini. Yang ketiga, sehingga melihat faktor pertama dan kedua tadi, maka sangat dibutuhkan adanya sebuah manajemen basis data yang teratur, terorganisir, dan termanage dengan baik. Ini mungkin kalau kita mengacu pada Undang-Undang Basis Data Informasi Spasial, dia keinginan bahwa semua basis data spasial itu dia dalam sebuah manajemen yang teratur, terorganisir, dan bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, kalau persoalan ketiga ini bisa dilakukan, otomatis akan mengurangi dampak atau mengurangi hal yang terjadi pada kondisi kedua tadi, atau minimal membantu masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Karena tujuan kita mencari data spasial adalah bagaimana data tersebut nantinya ini yang kemudian digunakan menjadi perencanaan yang modern, perencanaan yang berkelanjutan untuk pembangunan di masa akan datang. Nah, ini contoh saya gambarkan di dalam role data spasial, mulai dari misalnya
eee apa yang misalnya informasi yang muncul dari sebuah daerah, ini kan secara global ya. Nah, rule ini adalah kemudian kita melihat di spasial datanya. Nah, bagaimana, kondisi di dunia nyata ini betul-betul ada pada, di permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, kemudian, mungkin selama ini kita mendapatkan data-data yang tersebar dalam bentuk hard copy, dalam bentuk data yang fisik, kemudian dalam bentuk maps atau dalam bentuk, report, laporan-laporan penelitian atau buku-buku referensi, semua data-data spasial ini ada. Nah, bagaimana mengkonversi data spasial ini menjadi sebuah data digital seperti ini. Nah, konversi ini kan harus dengan sebuah format atau sebuah metode yang mungkin sama sehingga didapatkan sebuah data one format atau yang bisa diakses oleh siapa saja. Nah, ini yang tadi, yang data tadi yang tersebar secara parsial di berbagai OPD-OPD atau di berbagai stakeholder, ini bagaimana data yang fisik ini kita konversi menjadi digital, menjadi sebuah data spasial. Ini salah satu contoh ya. Atau tadi data fisik di lapangan yang kita kemudian koreksi dan berdasarkan data digital. Nah, harusnya semua data-data ini nanti bisa diakses melalui perangkat internet atau perangkat berbasis teknologi spasial dengan disebut dengan WebGIS. Nah, kemudian kalau kita lihat ada beberapa kekurangan sistem informasi geografis nasional di Indonesia saat ini yang mungkin ke depan kekurangan-kekurangan ini perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan sehingga betul-betul kita memiliki sumber data yang spasial atau manajemen data spasial yang sangat bagus. Pertama mungkin masalah sistem informasi geografis nasional Indonesia adalah masih terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan survei dan pemetaan yang masih belum optimal. Masih banyak kegiatan pemerintah daerah khususnya ya biasanya berbasis by project. Ya, kemudian tidak dikoordinasi dengan baik dengan adanya Badan Informasi Geospasial sebagai leader daripada pemetaan dan survei pemetaan nasional Indonesia. Ini yang masih belum terorganisasi. Meskipun sekarang sudah mulai perbaikan dengan adanya kebijakan One Map, One Policy, koordinasi dan integrasinya mulai diperbaiki untuk kepentingan misalnya peta-peta tata ruang atau peta zonasi semua harus melewati konsultasi daripada Badan Informasi Geospasial. Tapi masih banyak-banyak kegiatan-kegiatan lain yang terkait peta yang belum betul-betul menggunakan standarisasi atau koordinasi dengan leader daripada Surta di Indonesia. Kemudian yang kedua, kekurangan kita melihat adalah tentang peraturan pelaksanaan survei dan pemetaan nasional itu belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, kita melihat peraturan yang ada, ini harusnya peraturan tentang survei pemetaan nasional itu harus juga sangat dinamik seperti perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamik. Kita lihat ketika teknologi informasi berkembang 200 sampai 300 kali lipat, harusnya juga peraturan seperti harus mengimbangi. Ini kan agak lambat, teknologi informasi sudah berkembang dengan pesat, sementara peraturan tentang pelaksanaan survei dan pemetaan masih menggunakan teknologi atau informasi yang lama. Saya kira ini juga menjadi kekurangan kedua, sehingga ketika ada upgrading, maka pasti juga akan berdampak pada seluruh aktivitas-aktivitas pemetaan. Dan sementara kan pelaksanaan survei dan pemetaan itu harus melalui dengan peraturan atau kebijakan pemerintah yang ada. Nah, ini yang mungkin ke depan nanti ini memang sedang dikembangkan oleh pemerintah dengan perkembangan teknologi informasi ini semakin juga
peraturan pemerintah tentang pemetaan itu juga semakin berkembang. Kemudian security clearance itu masih lebih dirasakan membebani kegiatan survei dan pemetaan, seperti misalnya bagaimana keamanan di dalam updating data dan sebagainya. Kemudian data-data dasar spasial yang tersedia belum memadai. Kita memiliki data dasar spasial, mungkin daerah Jawa sudah sangat memadai dengan tingkat ketelitian peta 1/25.000, tetapi beberapa daerah di luar Jawa, misalnya Sulawesi, mungkin sebagian besar masih skala 50.000, atau Papua yang mungkin sebagian masih skala yang lebih kecil lagi. Nah, ini dari sisi kualitas dan kuantitas itu masih perlu updating yang lebih besar lagi. Kemudian mengenai kesulitan akses data. Ini akses data, kalau kita lihat memang ada beberapa portal WebJS yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun masih adanya kesulitan akses data untuk yang lebih detail. Ini yang mungkin ke depan memang mudah-mudahan ini semakin dibenahi oleh pemerintah kita. Kemudian sumber daya manusia masih terbatas. Ya, saya kira ini sangat jelas. Kalau kita lihat di sumber daya manusia di setiap OPD yang terkait dengan data spasial itu hanya sebagian, tidak banyak yang memiliki kemampuan baik kualitas maupun kuantitas di dalam pemetaan atau sistem informasi geografis nasional. Tapi kita lihat kecenderungan juga sekarang banyaknya OPD terkait dengan data spasial ini yang selalu memberikan upgrading pelatihan bagi para pegawainya atau karyawannya untuk pengetahuan tentang sistem informasi geografis nasional tersebut. Nah, konsep Signas dengan YSDN ini ada sedikit kalau kita lihat konsepnya, bahwa dalam hal sistem informasi geografis nasional dan YSDN ini untuk sistem manajemen basis data, kalau kita lihat memang ada 3 komponen utama yang secara dikembangkan, adalah dalam bentuk hierarki adalah strategik, bagaimana strategik sistem informasi nasional yang ada, bagaimana manajemennya, kemudian bagaimana operasionalnya. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan ISDN atau sumber daya di Indonesia secara global, itu secara umum baru berada pada tatapan strategik. Sementara untuk tatapan tahapan operasional yang betul-betul paham atau melaksanakan kegiatan operasional sistem informasi geografis ini baru banyak pada sistem lokal dan corporate, pada beberapa perusahaan saja. Ini yang memang pengetahuan ini strategik secara global sampai corporate ini yang memang perlu dikembangkan dalam konsep Signas nantinya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana infrastruktur data spasial nasional yang ada. Nah, di sistem informasi geografis nasional kan kita ini oleh sebuah kebijakan. Ada peraturan perundang-undangan, ada organisasi kebijakan dan lain-lain. Ini yang menjadi standar di dalam penentu atau pembuatan dari sebuah sistem informasi tersebut. Kemudian sumber daya manusia yang membantu menyiapkan data, sini menyiapkan data-data spasial, kemudian bisa diakses oleh siapa saja, baik yang terhubung melalui simpul, clearing, dan saya jelaskan. Kemudian bagaimana data-data ini bisa digunakan secara integrasi, data sharing atau defisiensi, kemudian ada pengembangan khusus dan pembangunan perencanaan penanggulangan dan lain-lain. Seperti inilah yang sekarang dirancang oleh pemerintah di dalam sistem infrastruktur data nasional ini. Ini yang kita lihat di sini, sistem infrastruktur nasional. Saya ganti tinta dulu ya. Nah, ini
Ini kita lihat uh, sistem struktur nasional yang sekarang dibuat adalah bagaimana peraturan perundangan atau kebijakan ini yang betul-betul efisien dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dan pengelolaan. Jadi semua tergantung dari peraturan yang dibantu oleh manusia dalam penyiapan data. Nah, konsep sistem informasi kalau kita lihat manusia itu sebagai stakeholder, bagaimana manusia itu bisa mengakses data utama, baik dalam bentuk standar maupun dengan teknologi. Nah, otomatis ini kan didukung oleh peraturan kebijakan dan kelembagaan. Nah, bagaimana manusia atau stakeholder sini mengakses data utama, pasti harus ada standarisasi dari sistem informasi yang ada. Kemudian kedua, pasti tidak lepas dari teknologi sistem informasi. Kalau kedua ini ada standarisasi peraturan, standarisasi data, standarisasi kelembagaan, kemudian didukung oleh piranti teknologi, pasti stakeholder tidak akan keusahaan untuk mengakses data utama. Sehingga koordinasi, fasilitasi, kerjasama, dan sosialisasi serta penguatan institusi menjadi sebuah syarat mutlak ketika kita mengembangkan konsep sistem informasi tadi yang berbasis data spasial. Jadi sebagai contoh ya, misalnya kalau misalnya nanti atau sekarang ini telah dikembangkan setiap provinsi, kabupaten, kota atau masing-masing dinas menjadi yang disebut dengan sumber data ya. Nah ini misalnya ada kantor dinas kehutanan perikanan, dinas kehutanan dan sebagainya. Kemudian ada badan, misalnya Bapeda, lembaga penelitian, dan semua dinas-dinas dalam setiap provinsi atau kabupaten kota ini dia telah memiliki unit clearing data. Ada sebuah unit clearing yang menggabungkan semua data-data secara data spasial di semua instansi OPD pemerintah kabupaten kota atau provinsi. Kemudian ini metadatanya hanya satu, artinya bahwa semua data apapun di dinas atau di badan ataupun di organisasi-organisasi setingkat daerah itu dikontrol oleh sebuah unit clearing. Ya biasanya kontrolnya kan di Bapeda ya. Nah semua data ini pasti kan format atau spasial di setiap kabupatennya akan bagus. Kemudian setiap kabupaten misalnya seperti itu. Setiap provinsi, kalau misalnya di Indonesia ada 32 provinsi, masing-masing memiliki sistem informasi seperti ini. Kemudian ditambah lagi dengan kementerian, lembaga pemerintah lainnya, non provinsi juga memiliki data yang sama. Kemudian semua data tersebut digabungkan menjadi sebuah sistem informasi di Bako Sortana atau BIX sebagai portal nasional, maka kita yakin bahwa sistem informasi spasial, manajemen data spasial itu harus sudah bisa terlaksana. Artinya apa? Bahwa memang kesiapan setiap pemerintah daerah, kesiapan setiap lembaga yang untuk berikan akses data secara nasional ke Bako Sortana atau BIK sebagai simpul utama atau penghubung antara simpul. Nah, sehingga dengan ini kan kita bisa membuat online, bisa diakses, bisa diupdating, dan bisa digunakan oleh semua orang. Jadi mungkin mimpi ke depan bagaimana sistem informasi atau manajemen basis data untuk perencanaan wilayah atau untuk kegiatan pemetaan nasional bisa terlaksana, sehingga dengan adanya akses one map, one policy seperti yang kita jelaskan pekan lalu, ini betul-betul bisa diakses secara detail di dalam sebuah sistem informasi yang online. Nah, model konfigurasi jaringan tadi sama tadi. Kita penghubung simpulnya adalah BIK, Badan Informasi Geospasial, maka setiap data dari setiap unit clearing tadi, setiap provinsi sebagai unit clearing,
Ini akan mengirimkan datanya ke sini dari beberapa jaringan. Kemudian dengan akses internet ini sehingga publik bisa mengakses informasi yang terkait dengan sistem informasi spasial nasional terkait manajemen basis data. Nanti mungkin akan saya perlihatkan contoh sistem informasi untuk rencana zonasi dari wilayah pesisir dan pulau kecil yang saat ini sudah ada. Nah, bagaimana kebutuhan data tata ruang di Indonesia dengan sistem tadi, dengan adanya sistem One Map One Policy, kebijakan satu peta di Indonesia, maka otomatis jaringan data spasial nasional yang disebut JDSN sebagai penyelenggara data spasial secara bersama, tertib, terukur, dan terintegrasi dapat dilakukan. Semua data spasial, siapapun yang melakukan dengan prinsip One Man One Policy itu bisa terakses, memiliki pencatatan dan pencitraan yang sama. Nah, kemudian metadata ini yang nanti berisi misalnya data identifikasi, kualitas, organisasi acuan atau entitas, ini semua mungkin bahasa-bahasa DJS ya, itu bisa kita uh, uh, dengan metadata yang sama, dengan one map format yang sama, saya kira akan sama semua. Kemudian ada standarisasi nasional yang memang SNI dan setiap peta-peta yang dibuat, dan itu merupakan bagian dari kebijakan satu peta tadi. Nah, sehingga nantinya one map, kebijakan satu peta ini baik dari kementerian dan lembaga, dari pemerintah daerah atau dari LSM baik skala nasional dan internasional ini semua masuk dalam sebuah Pokja, diintegrasikan tadi adanya sebuah konsorsium yang mengatur sehingga kita menentukan adanya kebijakan One Map One Policy tadi, satu kebijakan satu peta. Nah, sekarang kita kembali ke zonasi. Nah, kalau zonasi tadi, kalau pekan lalu kita berbicara tentang ketersediaan data-data zonasi seperti data fisika, kimia, biologi, seperti arus, gelombang, total suspended, dissolve, kemudian ada pH, salinitas, oksigen, dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi tantangan. Apakah data ini betul-betul tersedia di seluruh Indonesia ketika kita akan membuat rencana zonasi yang ada? Nah, ini misalnya telah ada proyek pemerintah dulu namanya MCRMP, kemudian ada data sekarang, data yang bisa diupdate lewat internet dan sebagainya. Ini yang kemudian yang perlu menjadi pijakan kita. Nah, misalnya data mangrove, data terumbu karang, lamun atau sumber daya ikan, ini mungkin tidak datanya ya, ini ada misalnya datanya. Ini contoh ketersediaan data di Indonesia tentang oceanografi misalnya, sudah ada beberapa titik-titik yang di dalam peta One Map di Sinot itu tentang kecerahan, kedalaman, dan seterusnya. Ini memiliki titik-titik yang mungkin kalau titik ini masih kurang dari sempurna ya, tapi minimal titik-titik ini informasi ini bisa membantu untuk kebutuhan data oceanografi yang ada. Misalnya ini peta suhu, misalnya suhu kan di samping titik ini kita juga bisa menggunakan dari informasi lainnya. Atau misalnya suhu ini dari citra satelit, ya kita bisa manfaatkan data-data seperti ini. Atau ketersediaan data mangrove, telah ada survei mangrove dari kehutanan atau dari peta yang diterbitkan oleh BIG tentang mangrove di daerah Sulawesi dan di daerah Sumatera. Ini sudah ada peta-peta sebaran mangrove, ini bisa kita gunakan. Ada nomor-nomor lembar pada skala nomor lembar peta NLP, nomor lembar peta ya. Ada 200 NLP 250.000,
ada 291 pada skala 50.000 dan ada 191 NLP skala 25.000. Ini semua adalah sistem data yang terintegrasi yang ada di Indonesia saat ini. Atau ketersediaan, ini contoh ya, peta mangrove. Kalau kita lihat di PIG ada peta sebaran mangrove di daerah Witamia ini di daerah Sulawesi Tenggara. Ini ada indeksnya ya. Nah, ini contoh salah satu peta yang ada bisa dimanfaatkan untuk mangrove. Atau data-data ini misalnya tadi ada untuk daerah Sulawesi Tenggara. Nah, ini semua ada dalam bentuk report, dalam bentuk data spasial. Ini bisa diakses di website BIG tentang ini. Nah, kalau semua data sudah tersedia seperti ini adalah kebutuhan data kita, maka pasti dalam sebuah perencanaan akan memudahkan pembuat perencana atau pengambil kebijakan atau fasilitator sebuah rencana zonasi atau tata ruang itu bisa dengan cepat bekerja karena tersedia sumber data yang memadai untuk bekerja. Nah, misalnya garam, bagaimana misalnya ketersediaan peta lahan garam di Indonesia ada baik skala 25.000 sudah ada di beberapa ini termasuk Sulawesi, Jenek, Ponto dan Pangkep ya ada. Atau ini contoh peta lahan garam. Jadi bisa kita menggunakan data yang dikeluarkan oleh BG. Atau terumbu karang dan lamun juga ada berapa NLP, 228 NLP pada skala 250.000. Ini dalam One Map One Policy sudah tersedia data ini. Atau peta padang lamun, satu peta habitat lamun nasional, ini juga ada di One Map One Policy. Di peta One Map, sedimen dasar laut juga, meskipun tidak semuanya ada ya, tapi minimal daerah-daerah Laut Jawa sudah cukup lengkap. Ketersediaan data juga, misalnya ini untuk pulau-pulau kecil. Ini untuk ekosistem di pulau-pulau kecil ada banyak yang bisa kita dapatkan. Berbagai contoh ya yang ada sekarang yang telah disinkronisasi, diintegrasikan dengan data nasional. Terumbu karang ini juga ada beberapa daerah. Nah, sekarang bagaimana akses datanya? Nah, di keputusan BIG nomor 54 tahun 2015 ada namanya wali data. Wali data itu adalah penanggung jawab. Memang kalau kita membuat sebuah perencanaan pasti kita menyebut wali datanya siapa. Itu harus di disclaimer bahwa ekosistem terumbu karang itu wali datanya adalah LIPI, misalnya mangrove itu adalah kehutanan, sumber daya ikan adalah LIPI, oceanografi di LIPI, kemudian substrat dasar laut di Badan Geologi Nasional, infrastruktur di Badan Navigasi dan sebagainya. Ini masing-masing data tadi, meskipun semua ada sinkron di BIG, tapi ada penanggung jawab atau wali data masing-masing. Di sistem manajemen basis data spasial ini ada disebut dengan wali data. Nah, wali data ini yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan bagaimana clearance atau bagaimana disclaimer dari data-data tersebut. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita lihat di sebuah website INA Geoportal, Indonesia Geoportal. Jadi kalau Anda mau melihat salah satu contoh badan geospasial yang ada di Indonesia, cukup Anda masuk di Indonesia Geoportal. Ini Anda bisa mendapatkan semua peta-peta yang ada di Indonesia. Ini adalah hasil integrasi dari manajemen basis data spasial nasional yang ada. Misalnya Anda mencari, mungkin dulu praktikum JS ya, Anda buat peta rupa bumi dengan mendigit, sebenarnya di sini sudah tersedia. Tinggal klik datanya, kemudian data itu bisa di-download atau digunakan, base map-nya ada ya, detailnya dan sebagainya. Ini masuk di Indonesia Geoportal. Nah, ini nanti bisa kita melihat seperti ini. Aplikasi di BIG juga
Indonesia Geoportal seperti ini. Ini bisa membantu kita untuk mendownload atau menggunakan data otomatis dengan tanggung jawab ya. Di kebijakan Satu Peta Indonesia ada mungkin harus login dulu dengan sebagai mahasiswa untuk penggunaan data untuk kepetaan ini harus penjelasan seperti itu. Nah, ini ada disclaimer-nya juga tentang wali datanya siapa penanggung jawabnya. Nah, sekarang khusus untuk wali data data AirSet WP3K, dia memiliki simpul tersendiri disebut dengan CNOT, geospasial AirSet WPT, rencana sonasi wilayah pesisir Indonesia. Jadi kalau Anda pengen belajar atau melihat data-data dari AirSet WP3K online yang ada di Indonesia, mungkin ada tugas nanti membuat sebuah kebijakan rencana sosial wilayah pesisir. Nah, Anda bisa menggunakan data yang ada di CNOT ini. CNOT ini berisi tentang manajemen basis data spasial, tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini aksesnya banyak yang Anda lakukan, silahkan dicoba dengan mengetuk sinot.id. Kemudian Anda tinggal masuk ke peta, memilih daerah mana, kemudian mungkin nanti akan ada beberapa hal yang ketika dibutuhkan ini jelas online untuk rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Jadi semua peta-peta AirSet WP3 yang kita bicarakan kemarin dari 12 dataset, maka setiap provinsi sudah menyiapkan di sini dataset untuk masing-masing peta-peta data spasial untuk sistem informasi geografis yang ada. Saya kira cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Tidak terlalu lama, cukup 30 menit sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan, kita akan nanti chat melalui WAG atau kita membuat forum diskusi di dalam sekolah kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.